Otherworldly Evil Monarch, Bab 139. Judul, Dibenci. Sinar pertama matahari pagi baru saja mulai menerangi langit, tetapi tubuh Junmo Xie sudah berlumuran keringat dari semua latihan fisik yang telah dia lakukan selama beberapa jam terakhir. Dia dengan santai menyeka keringatnya, mengenakan pakaiannya dan mulai berjalan menuju gudang. Sebelumnya, pamannya telah membawa beberapa anak yang mereka selamatkan dari aula Huang Hua. Meskipun Jun Wuyi telah memerintahkan mereka untuk mengirim mereka ke Manor, Junmo Xie masih belum berdamai untuk menanggung biaya ketidakproduktifan mereka. Dia ingin melihat apakah ada di antara anak-anak ini yang dapat membayar kembali keluarganya dengan cara apapun. Menabur di tempat yang tidak bisa kamu tuai bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Hanya karena kita menyelamatkan mereka tidak berarti kita harus menanggung beban mereka selamanya. Dan hanya karena kita mendukung mereka sekarang tidak berarti kita wajib membesarkan mereka selamanya. Bahkan jika pai daging jatuh dari langit, seseorang memiliki fleksibilitas untuk menggunakan tangan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika tidak, makanan hanya akan memukul kepala kamu dengan keras dan menghancurkan kamu sampai mati. Jadi, Junmo Xie pergi untuk melihatnya. Tetapi dia tidak memiliki harapan yang tinggi dari mereka, dan hanya berharap bahwa dia akan menemukan setidaknya 1 atau 2 orang yang layak untuk dilatih. Bagaimanapun, anak laki-laki dan perempuan ini sudah diperiksa nilainya pada saat memasuki aula Huang Hua. Setelah 1 jam memeriksa anak-anak itu, Junmo Xie keluar dari gudang dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Aula Huang telah sepenuhnya menolak anak-anak ini, dan bukannya tanpa alasan. Anak laki-laki dan perempuan ini sama sekali tidak cocok untuk pelatihan bela diri. Karena itu, dengan pilihan lain, Junmo Xie memutuskan untuk menyerah. Jika sekelompok orang tanpa bakat dipaksa untuk berlatih, maka itu hanya akan membuang-buang tenaga dan sumber daya, dan pada akhirnya akan memaksa mereka untuk mati dini. Kerumunan besar orang berkumpul di depan pintu kediaman Jun. Meskipun Jun Wuyi adalah orang yang lumpuh, dia masih dianggap bangsawan di kota Tianxiang. Ketika sosok yang kuat dan kaya mengirimkan pesan untuk memperoleh Suan Bes, bagaimana mungkin setiap pedagang di kota tidak berkerumun ke pintunya? Jadi, ketika penjaga gerbang kediaman Jun membuka pintu depan, dia terkejut melihat kerumunan besar berkumpul di depan. Ini dulunya pemandangan yang sangat umum sampai 7 tahun lalu. Pada saat Jun Wuyi pertama kali menderita kecacatannya, Jun Zantian berusaha keras untuk menemukan dokter terbaik di negara itu untuk menyembuhkan satu-satunya kecacatan putranya yang masih hidup. Setelah menyadari bahwa kecacatan putranya tidak dapat disembuhkan, lelaki tua itu terpaksa membeli semua jenis harta, benda langka, dan buku untuk menghibur putranya. Jun Wuyi yang sudah putus asa tidak dapat menahan kebaikan ayahnya, dan hanya akan mengambil 1 atau 2 barang dengan enggan. Setelah beberapa tahun ini, ayah dan anak duo membereskan masalah ini dan kegiatan ini pasti dihentikan. Tapi kali ini, pesan itu dikirim atas inisiatif Jun Wuyi, dan itu juga untuk memperoleh Suan Bis. Jadi wajar saja, setiap pedagang di kota Tianxiang digiring ke depan pintunya. Jun Wuyi duduk di kursi roda lagi, dan perlahan berjalan menuju barisan depan yang berbaris keluar dari pintu. Dia sudah memahami niat Junmo Xie. Jika Junmo Xie ingin mendapatkan Suan Bis, maka dia akan melakukannya sendiri, dan tidak akan pernah mengganggu pamannya dengan itu. Karena dia tidak ingin melakukan masalah ini sendiri, itu hanya bisa berarti satu hal. Mo Xie tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia mencari Suan Bes, atau setidaknya tidak ingin orang tahu itu binatang buas ini dibeli untuknya. Keponakan aku sering bertingkah aneh, tetapi aku harus mengakui bahwa Mo Xie selalu memikirkan tindakannya, dan selalu sangat rasional. Meskipun Jun Wuyi tidak tahu mengapa keponakannya menginginkan binatang buas ini, dia setidaknya mengerti alasan di balik permintaan Jun Mo Xie agar tugas dilakukan oleh orang lain. Itulah sebabnya Jun Wuyi secara pribadi memilih binatang itu dari banyak. Dia dengan sengaja memilih binatang buas terbaik dari level 1 ke level 5, dan pada kenyataannya, melangkah lebih jauh dan memilih sepasang, bukan hanya 1, dan mengirim sisanya kembali. Sejauh menyangkut level 6 atau lebih tinggi, dia bahkan tidak dapat menemukan satu pedagang yang menawarkan mereka. Seluruh kota Tianxiang bahkan tidak memiliki satupun binatang Suan level 6 yang dijual.
Bahkan level 6 Swan Beast yang rusak tidak tersedia. Atas perintah Jun Wuyi, hewan-hewan ini dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke halaman rumahnya. Jun Mo Xie melihat keributan itu dan datang. Dia menyuruh para pelayan membasuh ke-10 binatang itu. Binatang tingkat 1 adalah kelinci, binatang tingkat 2 adalah rakun bersayap, binatang tingkat 3 adalah serigala. Pilihan level 4 adalah banteng, dan level 5 Swan Beast adalah ular berkulit besi. Jun Mo Xie melambaikan tangannya dan meminta para pelayan pergi. Kemudian, ia berjalan menuju kandang pertama yang terdiri dari 2 ekor kelinci tersebut dan berhenti sejenak. Kedua kelinci itu bahkan tidak membuka mata mereka untuk melihatnya, dan sama sekali mengabaikan kehadirannya. Dia menggosok hidungnya, dan menempatkan dirinya di depan kandang dengan rakun bersayap, tapi tetap tidak mendapat respon. Kandang 3. Tapi tetap tidak ada reaksi. Jun Mo Xie mulai kehilangan kepercayaan pada penilaiannya dan mulai bertanya-tanya apakah dia salah dalam membuat penilaian ini. Tapi melakukan setengah jalan ini bukanlah sifat pembunuh bayaran, dan meskipun dia tidak berharap banyak, dia berjalan ke kandang keempat. Dia tiba-tiba mendengar suara desisan yang datang dari kandang di samping kandang yang dia berdiri di depannya. Ular berkulit besi di dalam sangkar selain telah meliuk ke tepi sangkar mereka dan mengguncang ekornya sementara mata mereka menatap tubuh Jun Mo Xie. Tak lama kemudian, kedua banteng di kandang di depannya juga membuka mata untuk melihat Jun Mo Xie. Hati Jun Mo Xie bermunculan dengan sukacita. Sapi jantan yang bingung memandangnya, lalu melihat ke bawah, lalu menatapnya lagi, dan kemudian mulai melihat sekeliling mereka, lalu melihat Jun Mo Xie lagi. Secercah harapan mulai muncul di mata mereka saat mereka terus menatapnya, hampir seolah-olah tubuhnya memancarkan benih keabadian, dan tampaknya mereka menantikan sesuatu yang sangat baik. Sangkar yang lebih jauh dengan ular di dalamnya, sudah mulai bergetar karena ular-ular itu tak henti-hentinya menggoyangkan ekornya sambil membenturkan kepala ke sangkar, dan kedua pasang mata itu masih tertuju pada Jun Mo Xie. Mereka tampak sangat cemas sehingga jika mereka tidak dipenjara di dalam sangkar, mereka pasti sudah bergegas menuju Tuan Muda Jun. Jun Wuyi memperhatikan dari pinggir lapangan, dan meskipun dia memperhatikan perilaku aneh ini, dia tidak bisa menjelaskan alasan di baliknya. Juga dia tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bahwa keponakannya tampak acuh tak acuh dalam menghadapi anomali ini. Jun Mo Xie dengan tenang mengambil beberapa langkah mundur saat wajahnya tetap tanpa ekspresi, menentang ekstasi hatinya. Hanya babi yang tidak mengerti artinya. Entah seni membuka kekayaan surga atau pagoda Hongjun, atau keduanya secara misterius menyebabkan binatang Swan ini tertarik pada Jun Mo Xie. Satu-satunya penemuan ini sendiri bernilai harta yang tak ternilai. Apa tempat paling berbahaya di seluruh benua Swan-Swan? Jika topik ini pernah diangkat, maka tidak ada yang akan mengatakan Blizzard Silver City, karena meskipun Blizzard Silver City sangat kuat dan sombong, bahkan mereka tidak akan mengambil nyawa seseorang tanpa alasan apapun. Namun, ada satu tempat di benua ini yang akan. Dan setiap orang mengetahui tempat ini, jadi bahkan orang yang paling biasa pun hanya akan memberikan satu jawaban. Hutan Tianfa, surga binatang Swan dan neraka manusia neraka. Bahkan jika puncak spirit Swan berkelana ke hutan Tianfa, maka mereka kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya karena bahaya hutan. Tapi Jun Mo Xie tidak perlu takut lagi. Tapi apa artinya ini? Barang apa yang dianggap paling berharga di benua Swan-Swan? Herbal kelas tinggi, dans penyembuhan, buah Swan Qi, Swan Core Swan Beast, atau anak Swan Beast? Dan di mana semua kelangkaan ini diproduksi dengan berlimpah? Jawabannya akan tetap sama, hutan Tianfa. Tidak ada yang berani menjelajah ke kedalaman hutan ini selama jutaan tahun. Namun, tubuh Jun Mo Xie tampaknya menarik cinta dan kasih sayang binatang Swan kelas atas. Ini bisa menjadi cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan dan menjadi kaya. Namun, Jun Mo Xie masih tidak yakin jika mengandalkan Swan dan tumbuhan adalah cara yang baik untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan seni membuka keberuntungan surga. Hati Jun Mo Xie mulai merasakan kegelisahan yang aneh, dan saat itu pagoda Hongjun mulai berputar. Rotasi pagoda Hongjun ini memicu perasaan yang sangat istimewa dan sangat aneh di dalam hatinya. Seperti dia
dibenci, atau menertawakan. Hampir seperti seseorang membawa gunung emas, tetapi akan diminta untuk mengemis makanan kepada orang. Hanya untuk diejek pada akhirnya. Sentimen ini membuat Jun Mo-sie tiba-tiba merasa sangat tidak bahagia, sepertinya aku punya masalah. Tapi Jun Mo-sie benar-benar tidak tahu apa masalahnya, tapi tetap bisa merasakan bahwa ini adalah masalah besar. Nyatanya, dia merasa seperti pengemis yang memegang mangkok emas di tangannya, tetapi masih mengemis nasi kepada orang-orang. Hatinya merasakan perasaan hampa, tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Ini benar-benar tragedi yang luar biasa. Jika seseorang harus membandingkan Jun Mo-sie dengan seorang pengemis dengan mangkuk mahal di tangannya, maka mangkuk berlian akan lebih cocok dalam situasi ini. Sebenarnya tidak peduli betapa berharganya mangkuknya, dia tetap harus mengemis nasi. Saat pagoda Hongjun mulai berputar, hampir semua kandang binatang Suan hidup kembali. Faktanya, binatang buas yang tidak memperhatikan kehadirannya sebelumnya, yaitu binatang tingkat 1, 2 dan 3, juga menatap Jun Mo-sie sekarang, sambil terus-menerus membenturkan tubuh mereka ke kandang mereka, hampir seolah-olah mereka hanya tidak sabar untuk bergegas keluar dari kandang mereka dan langsung mendarat ke pelukan Jun Mo-sie. Jun Wui menatap tak percaya dari pinggir lapangan. Bagaimana ini terjadi? Apa yang dilakukan Mo-sie? Dia baru saja berjalan bolak-balik sejak dia tiba di sini, dan tampaknya belum melakukan apa-apa. Tapi mengapa Swan Beast bertingkah seperti ini? Apa yang terjadi di sini? Pada titik ini, seorang pelayan masuk dan melaporkan. Nona muda keluarga Dugu telah tiba.